Pada percobaan yang pertama, yaitu melakukan pengukuran berat dari masing-masing kubus yang memiliki ukuran yang sama dengan menggunakan reca pegas, di mana kubus tersebut memiliki volume yang sama pula. Pengukuran ini menggunakan reca pegas dengan satuan Newton yang memiliki ketelitian sebesar 0,1 Newton. Dengan melakukan pengukuran berat kubus ketika kubus berada di udara dan ketika kubus berada di dalam fluida, yaitu air. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa gaya apung dari masing-masing kubus tersebut. Pengukuran berat yang pertama kali dilakukan yaitu pada kubus aluminium, sehingga didapatkan berat ketika di udara yaitu 2 Newton dan berat ketika di dalam fluida yaitu sebesar 1,5 Newton. Pengukuran selanjutnya yaitu pada kubus tembaga, di mana ketika berada di udara memiliki berat 6,2 Newton dan ketika berada di dalam fluida, kubus tembaga tersebut memiliki berat 5,6 Newton. Pengukuran berat untuk kubus kuningan didapatkan hasil berat ketika berada di udara yaitu 6 Newton dan berat ketika berada di dalam fluida yaitu 5,5 Newton. Dan pengukuran berat yang terakhir yaitu pada kubus besi didapatkan hasil berat di udara yaitu 5,5 Newton dan berat ketika berada di dalam fluida yaitu 5 Newton. Dan ini merupakan sajian tabel dari hasil pengukuran masing-masing berat dari masing-masing kubus. Dari data yang telah didapatkan, maka dapat mengetahui berapa massa dari kubus-kubus tersebut dan dapat mengetahui massa jenis dari kubus-kubus tersebut. Di samping itu, kita juga bisa mendapatkan berapa gaya apung yang telah dihasilkan oleh kubus-kubus tersebut dengan mengurangi antara berat di udara dengan berat ketika berada di fluida. Karena gaya apung yang dihasilkan bernilai sama, maka dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda tidak mempengaruhi gaya apung dari suatu benda. Pada percobaan selanjutnya, terdapat sebuah balok terbuat dari bahan aluminium yang berukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Balok tersebut ketika diukur menggunakan reca Ohaus, didapatkan masanya ketika di udara adalah 161 gram. Dengan menggunakan perbedaan volume yang digunakan, balok tersebut kembali diukur masanya menggunakan reca Ohaus. Pertama, balok dengan tinggi 5 cm diukur masanya ketika terendam fluida yaitu air setinggi seperempatnya atau 1,25 cm. Selanjutnya pengukuran massa ketika balok terendam setinggi setengahnya atau 2,5 cm. Kemudian balok direndam setinggi 3/4-nya atau 3,75 cm. Dan terakhir ketika balok terendam seluruhnya. Dan inilah sajian data dalam tabel terhadap percobaan tersebut sehingga didapatkan gaya apung dari balok tersebut dengan volume yang berbeda-beda, maka menghasilkan gaya apung yang berbeda-beda pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa volume benda mempengaruhi gaya apung pada suatu benda. Percobaan selanjutnya yaitu pengukuran massa balok aluminium dengan volume 45 cm3 ketika terendam seluruhnya dalam fluida yang digunakan adalah fluida yang berbeda-beda. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua ialah cairan tipol, dan yang ketiga ialah cairan minyak, di mana ketiga cairan tersebut tentunya memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Kemudian didapatkan sajian data di dalam tabel di mana massa yang didapatkan dari balok aluminium yang sama namun dengan fluida yang berbeda, massa yang didapatkan ialah berbeda-beda pula. Sehingga gaya apung yang didapatkan juga berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa massa jenis dari suatu fluida atau cairan mempengaruhi terhadap gaya apung atau massa dari suatu benda.